Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan program linier ini, kalau untuk kurikulum 2017 merupakan mata kuliah wajib untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama mata kuliah program linier itu menjadi mata kuliah pilihan di jurusan matematika. Jadi ini berkat usaha kami bertim untuk memperjuangkan bahwa mata kuliah program linier ini juga penting untuk dijadikan mata kuliah wajib sebagai salah satu mata kuliah yang memperkaya wawasan pengetahuan mahasiswa dalam bidang ilmu matematika gitu ya. Backgroundnya kalau mahasiswa sudah menguasai aljabar linier, konsep kalkulus, sebenarnya ada numeriknya juga di sini ya, metode numeriknya. Nggak tahu Ibu, mata kuliah ini udah pernah diambil atau belum ya metode numerik. Dan juga ada beberapa mahasiswa lama yang memang mata kuliah program liniernya masih mata kuliah pilihan. Jadi angkatan 2000 berapa ini ya? 18 ya? 18 ya? Iya, Bu. 2018 pagi, Bu. Iya, Bu. Ada juga yang 19, Bu. Nah, oke, ada yang 19 juga. Berarti tambahan ilmu pengetahuannya lebih banyak bagi mahasiswa matematika gitu ya. Untuk kedepannya nanti kalau ke tugas akhir ya mahasiswa sepenuhnya diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah apa saja yang menjadi minat dan sesuai dengan minatnya gitu, nggak ada paksaan. Kami orang optimasi tidak pernah memaksa mahasiswa yang kalau wajibnya sudah ambil optimasi nanti pilihannya juga harus optimasi. Apalagi ini mata kuliah wajib. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan bidang optimasi pun sepenuhnya tidak banyak yang ke bidang optimasi. Tugas akhirnya kami sebagai tim optimasi tidak menjadi masalah gitu ya. Diberi kebebasan kepada mahasiswa asalkan bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, terserahlah gitu ya. Mana saja sesuai keinginan gitu ya. Tapi di sini tujuan kami memberikan materi-materi optimasi. Pertamanya background-nya yaitu program linier, nanti ada pengantar optimasi sebagai mata kuliah wajib juga semester genap, agar mahasiswa memperoleh sudut pandang berbeda dalam penyelesaian matematika, bagaimana berhubungan dengan pemodelan secara program linier, non-linier, dan sebagainya. Jadi urutannya mata kuliah ini dari program linier, nanti ada optimasi juga, kemudian dari optimasi bisa ke pemrograman integer, jadi sudah ada mata kuliah integer programming, kemudian juga ada mata kuliah non-linier programming, jadi dipecah itu beberapa mata kuliah itu berbeda dengan kurikulum 2012. Kemudian ada juga optimasi modern, nah semuanya itu berhubungan satu sama lain gitu. Yang konsep dasarnya memang penting bagi mahasiswa menguasai program linier di semester ganjil dan pengantar optimasi di semester genap gitu ya. Kalau sudah dapat dua background study tersebut, insya Allah mahasiswa bisa lanjut berikutnya kalau memang minatnya lari ke non-linier, ke optimasi maksudnya seperti itu. Oke, tidak berlama-lama. Mungkin ini kali pertamanya juga Ibu bertemu angkatan 2018 ya? Ya enggak? Belum pernah kan Ibu ngajar angkatan 2018? Sudah, Bu, geometri. Udah, Bu, di geometri. Oh, di geometri. Di geometri. Oh, geometri yang kelas A ya? Oke. Iya, Bu. Ibu enggak. Karena kita kuliahnya online ini, jadi Ibu kan agak susah memahami yang mana-mana betul mahasiswanya, enggak terlalu gitu ya. Kalau mahasiswa yang semester yang 2017 ke bawah ya sering sekali bertemu gitu ya. Oke, beberapa aturan dalam perkuliahan dengan Ibu ini, mahasiswa wajib mengaktifkan kameranya gitu, walaupun saya tidak sepenuhnya bisa ngecek karena Ibu memberikan materi, tapi saya percaya pada mahasiswa
bahwa mahasiswa itu pasti memang betul-betul mendengarkan perkuliahan dan memahami perkuliahan gitu ya. Kemudian di akhir mata kuliah akan selalu saya screenshot kehadiran. Jadi kehadiran ada 2, satu melalui Zoom dan satu juga melalui e-learning gitu ya. Dan masing-masing ada penilaian sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang terlewatkan salah satu, jangan sampai terlewatkan dua-dua gitu ya. Usahakan ada salah satunya terlewatkan. E-learning kalau misalnya memang lagi down, server down, memang tidak bisa diakses, ya berarti kita mengandalkan Zoom kita ini gitu ya. Apalagi setiap minggu Ibu informasikan akan ada pop quiz yang sifatnya tambahan sebagai bonus pada mahasiswa untuk mendapatkan nilai gitu ya. Kalau terlewatkan ada masalah jaringan dan lain sebagainya, tidak perlu dikomunikasikan ke Ibu, berarti lewat kesempatan itu gitu aja. Dan selalu saya set waktunya dari jam 8 sampai jam 8.10 malam gitu ya. Isinya biasanya teori-teori saja apa yang sudah dipelajari pada pagi harinya gitu. Bahasan seperti itu saja. Jadi kalaupun tidak mengikuti nggak masalah gitu, asalkan nilainya udah cukup bagus, nggak ada masalah. Itu yang nilai bonus itu akan Ibu tambahkan langsung ke nilai yang Ibu akses. Jadi misalnya ada kuis dan UAS, ya berarti di antara 2 itu yang akan Ibu masukkan nilainya gitu ya. Apalagi berhubungan timnya untuk kelas A ini dengan Ibu dengan Ibu Siska Oktarina, termasuk yang kurikulum lama. Jadi nanti kami sama-sama melakukan penilaian. Asesmennya kalau di Ibu Siska ada kuis dan UTS, di Ibu ada kuis dan UAS, berarti seperti itu. Kuisnya nanti kami ambil tengah-tengahnya gitu. Ibu harapkan kalian semua nilainya baik gitu ya, karena pembelajaran online ini kan sifatnya agak lebih memang satu sisi kita susah bertemu langsung, tapi berbagai media bisa dijelaskan, diberikan ke mahasiswa supaya paham gitu ya, dan kalian juga bisa mengakses materi pembelajaran kapan saja. Perkuliahan kita ini selalunya Ibu record dan Ibu share di YouTube. Nanti di e-learning itu ada linknya yang bisa kamu tonton. Kalau misalkan jaringan kamu sedang tidak lancar sehingga kamu harus keluar masuk, itu nggak masalah. Nanti bisa ditonton sendiri gitu kapan saja, gitu ya. Kalau mahasiswa lama kayaknya sudah dapat semua kuota kan, artinya untuk mengakses Zoom juga sudah ada gitu ya. Jadi jangan sampai masalah teknis seperti jaringan dan lain sebagainya menjadi penyebab. Ibu sangat tidak suka gitu ya, alasan-alasan seperti itu. Misalkan ujian sudah di-set waktunya sedemikian rupa sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan kurang dari waktu yang ditetapkan. Jadi kalau last minute kalian submit, ya pasti ada masalah. Bu, saya ngeliat jam saya cuma 5 menit. Hati-hati ya, beda antara jam kalian dengan jam di sistem. Jam di saya ngeset. Jadi jangan selalu pastikan 5 menitnya di kamu, 5 menitnya di saya. Siapa tahu ternyata tinggal 1 menit di saya. Nah, itu yang selalu terjadi. Bila menyelesaikan suatu masalah pakai last minute saja, tinggal 1 menit, tinggal 2 menit, tinggal 3 menit, pastinya masalah. Ya, kalian udah dewasa nih, yang Ibu ajar ini mata kuliah semester lanjut. Ibu nggak ngajar mata kuliah semester baru gitu ya. Jadi maksudnya mahasiswa baru. Jadi kalian pasti sudah paham semua aturan-aturan seperti ini. Ibu hanya sekedar menegaskan ini karena pertemuan kita pertama. Beberapa yang angkatan 2018 yang sudah kuliah geometri sudah paham dengan cara-cara Ibu dan penilaian selama 8 minggu kemarin, walaupun kuis dengan UTS belum sempat dikoreksi, tapi paling tidak udah paham seperti apa bentuk-bentuknya. Oke, dengan tidak berlama-lama, bagian Ibu adalah membahas masalah transportasi dan masalah penugasan. Jadi Ibu ambil, Ibu lihat sudah ada di-share oleh Bu Siska buku Lieberman sama buku Hamdi Taha. Jadi 2 buku itulah yang Ibu akses, yang Ibu jadikan PPT. Jadi PPT Ibu itu asli semuanya dari buku itu. Jadi Ibu tidak ngurang-ngurangi item gitu ya. Cuma Ibu rangkumkan dalam PPT supaya mudah menjelaskannya ke kalian gitu ya. Oke, Ibu share screen dulu. Materi ini sudah Ibu share di di e-learning gitu ya. Mohon maaf, harusnya sih sehari sebelumnya.
Tapi Ibu selalu usahakan paling tidak ya malamnya itu sudah ada di e-learning gitu ya. Itu bisa dibaca oleh mahasiswa gitu ya. Baca saja boleh, belum sempat baca nggak apa-apa gitu, asalkan pas ujiannya udah dibaca gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Udah ada ya di layar? Oke. Kita lanjut di sini masalah transportasi. Mohon maaf itu ya materinya karena berhubung dari buku Lieberman dan buku Taha yang aslinya bukan bahasa Indonesia gitu ya. Saya paling males gitu mentranslate ke bahasa Indonesia karena banyak sekali nih masalahnya. Jadi lebih baik biarkanlah tulisannya dalam bahasa Inggris tapi Ibu menjelaskannya bahasa Indonesia tentu saja gitu ya. Jadi sekalianlah sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekalian mengakrabkan diri dengan terms atau jargon-jargonnya optimasi program linier dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, di sini di chapter 3 ini Ibu ambilnya dari buku Lieberman ya. Yang ini yang kayaknya yang paling lengkap gitu, berserta contohnya ada Lieberman. Tapi tidak kemungkinan Ibu mengambil juga dari buku Taha, terutama soal-soal ya. Soal-soal yang ada di Lieberman dan Taha itu dipelajari saja gitu. Ibu ambil tipe-tipenya seperti itu gitu ya. Oke, ini chapter 3 dari buku Lieberman itu menekankan pada aplikasi kemampuan dari program linier. Jadi awalnya kalian sudah belajar program linier di pertemuan 1-8 mulai dari teknik-teknik sederhana menyelesaikan program linier dari metode simplex sampai simplex yang advance gitu ya. Di sini kita mulai melihat aplikasi-aplikasi dari program liniernya. Di sini pertama yang akan kita lihat adalah masalah transportasi. Mengapa namanya itu? Karena banyak aplikasinya berhubungan dengan mentransportasikan barang secara optimal. Jadi beberapa topik transportasi ini adalah bahasan topik yang menarik untuk tugas akhir ya, yang advance-nya ya, yang udah lebih lanjut. Bisa melibatkan kapasitas menjadi vehicle routing problem gitu, bisa kalau tidak melibatkan kapasitas kendaraan dia menjadi TSP traveling salesman problem dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Dan itu semua materi lanjut itu dibahas juga di integer programming dan lain sebagainya. Oke, kemudian aplikasinya misalnya berhubungan dengan penjadwalan produksi itu tidak berhubungan dengan transportasi gitu ya. Ada yang tidak berhubungan dengan transportasi. Jadi transportasi itu berhubungan dengan bagaimana mentransportasikan barang secara optimal. Kemudian ada 2 tipe, namanya masalah penugasan. Jadi ada masalah transportasi dan ada masalah penugasan. Masalah penugasan itu melibatkan bagaimana kita menugaskan orang pada suatu kegiatan, pada suatu tugas. Jadi assigning people to task, gitu ya. Walaupun aplikasi ini kelihatannya beda, tapi sebenarnya bisa dipandang masalah assignment itu sebagai kasus khusus dari masalah transportasi. Dan semua itu akan kita lihat selama 8 kali pertemuan ini. Gitu ya. Oke, ini untuk menunjukkan struktur yang lebih khusus, kita perkenalkan namanya tabel matriks. Tabel berbentuk matriks. Jadi tabel ini adalah matriks. Jadi dalam masalah transportasi bentuknya selalu seperti ini gitu ya. Di mana AIJ ini adalah koefisien dari variabel ke J dan fungsi kendala fungsional ke I. Jadi I-nya adalah kendala fungsional. Kemudian fungsional, kemudian J-nya adalah variabel. Ya. Kemudian porsi dari tabel memuat hanya koefisien yang sama dengan 0, yang akan diindikasikan dengan menghilangkannya atau meninggalkannya blank saja, nggak ada isi. Sedangkan blok yang memuat koefisien yang tak 0 akan di-shaded, akan di arsir. Nanti
cara-cara proses pembelajarannya seperti itu. Di sini ada contoh masalah transportasi, yaitu contoh prototype. Ini misalnya ini, salah satu produk dari perusahaan P dan T itu adalah mengalengkan pis itu apa ya, kayak biji-bijian gitu ya. Kayak bin gitulah. Ada satu lagi yang pis gitu ya. Pis itu dipersiapkan dalam 3 kaleng ya, 3 tempat gitu. Ada di Bellingham, Washington, Eugene, Oregon gitu ya. Kemudian di Berlin ini Washington 2 dan 1 di 3 di sini. Albert nih. Berlin, Washington, Eugene di Oregon gitu ya. nama tempatnya. Kemudian di ship, dikapalkan gitu dengan truk gitu ya, untuk ke gudang distribusi, 4 gudang distribusi di Amerika Serikat bagian barat gitu, US bagian barat. Sacramento, California, Salt Lake, Utah, Rapid City, South Dakota, dan ini gitu ya. Seperti gambar ini nanti kita lihat. Karena biaya pengapalan, biaya transport gitu adalah masalah besar gitu ya, karena melibatkan biaya yang tinggi, manajemen berinisiasi untuk mempelajari bagaimana cara nguranginnya gitu. Estimasi untuk season berikutnya dibuat berdasarkan output dari setiap pengalengan, dan setiap warehouse, ini gudang, dialokasikan ke jumlah tertentu dari supply pizza yang total. Informasinya dalam unit truckload, jadi muatan truknya, bersama dengan biaya cost per truckload untuk setiap kombinasi gudang dengan pengalengan. Itu di tabel 82. Jadi kita lihat nanti gambar 1 dan tabel 2. Jadi ada total 300 truckload yang akan di-ship. Jadi masalah kita apa ini sekarang? Bagaimana menentukan rencana untuk menugaskan shipment ini, pengapalan ini, pengantaran ini ke beragam kombinasi gudang dan pengalengannya yang akan meminimumkan biaya pengiriman, biaya pengangkutan. Jadi kalau kita lihat gambarnya berikut ini, ini adalah lokasi canneries-nya, gudang-gudangnya nih, warehouse, cannery-nya, cannery ini tempat pabrik mengalengkannya, ini adalah gudang-gudangnya sudah dikalengkan, dan ini daerahnya ini 3 ke 3, 1 warehouse 2, kemudian cannery 2, warehouse 1, cannery 1, kemudian warehouse 4. Oh, cuma ada 3 ini warehouse-nya ya. Warehouse ada 3, cannery-nya ada 4. Gitu. Dan ini data shipping-nya. Jadi dari warehouse 4 dan dari cannery ini ada masing-masing pembagiannya dengan outputnya, alokasinya. Biasanya data ini diberikan gitu ya. Data ini selalunya diberikan dan lokasi ini pun diketahui gitu ya. Kemudian dengan mengabaikan layout geografis tadi di gambar 1, kita bisa memberikan representasi network-nya. Jadi kita bisa tunjukkan secara jaringan, tidak melihat secara geografis gitu ya. Kalau kita melihat map peta gitu akan membingungkan. Yang paling mudah adalah memetakannya menjadi jaringan network dengan lining up, jadi memasangkan cannery dengan 1 kolom di sisi kiri dan semua warehouse di kolom sebelah kanan. Jadi sebelah kirinya cannery-nya, dan sebelah kanannya adalah warehouse, gudangnya. Gitu ya. Jadi dipasangkan dalam jaringan seperti ini. Di lining up, jadi dibuat garis. Bilangan setelah arrow-nya adalah shipping cost-nya. Ya, jadi di panahnya menghubungkan antara cannery dengan warehouse itu menunjukkan shipping cost-nya, biaya nganternya per truckload, muatan truk untuk 1 rute, untuk rute tersebut. Square bracket nih di gambar 82 ya. Kita lihat nih. Nih, seperti ini. Jadi ini cannery-nya dan ini adalah warehouse-nya dalam
bracket ini adalah menunjukkan, nih dalam kurung itu, nih menunjukkan lokasi yang memberikan jumlah truck load, muatan truk yang di ship out, di luar dari lokasi. Sehingga alokasi ke setiap gudang itu adalah bilangan negatif. Gitu. Masalah digambarkan di gambar 82 yang merupakan masalah program linier, ya kan? Nih. Yaitu misalkan kita buat formulasinya Z adalah biaya total pengapalan atau pengiriman gitu kan. Kita pasti mau meminimumkan, namanya biaya pasti kita mau minimumkan. Yang mau kita maksimumkan apa? Pendapatan, kita mau maksimumkan keuntungan gitu. Kita mau meminimumkan waktu. Nah, itu yang hal-hal yang diminimumkan dalam pemrograman linier. Nggak ada mau memaksimumkan biaya rugi dong jadinya gitu. Jadi kalau sudah berhubungan dengan cost, kita pasti mau minimize, mesti meminimumkan. Kemudian kita buat Z-nya adalah fungsi objektifnya yang mau diminimumkan. Kemudian kita punya XIJ, variabel-variabelnya yang menunjukkan jumlah truck load, muatan truk yang akan di-ship dari cannery ke warehouse. Jadi fungsi objektifnya adalah memilih 12 keputusan, variabel keputusan XIJ. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini kan ada 12 variabel keputusan, 4 kali 3. Ya. 4 kolom dan 4 kolom dan 3 baris. Jadi 3 kali 4 ada 12 variabel keputusan. AIJ-nya berbeda-beda gitu ya, XIJ-nya berbeda-beda. Sehingga dari sini kita buat minimize-nya, minimumkan 464 ini dari sini. Dari total ini, nah ini total semua ini, gitu ya. Ya, ini sampai sini. Kendalanya ini X1, X2, di semuanya X1 harus sama dengan 75 sesuai dengan ini. 1, X2, X3, X4 kurang dari ini, kemudian mana lagi gitu. Kalau ini X3, 1, X2, 1, 2, 2. Jadi kita lihat per 1, 1, 1, 2. Ini berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ya. 1, 4. Ke kanan ya, ke kanan, sorry. Ke sini. Kemudian 2. Ini 21, 22. Nah, ini seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini tampilannya? Untuk memudahkan urutannya gitu ya. Jadi ini untuk baris satu, ini untuk entry yang satu, entry kedua, dan entry ketiga. Dan seterusnya ini X31 sama dengan 80 misalnya. X31 sama dengan 80 nih. X32, X33. Ya, nih. X21, X11, X21 kalau ditambahkan turun. Ini kalau yang ini horizontalnya, yang ini vertikalnya. Ingat nilainya selalu non negatif, yaitu tidak akan pernah bernilai negatif. Ya, I-nya dari 1 sampai 3, J-nya dari 1 sampai 4. Oke, berikutnya. Nih, tadi gambarnya. Kemudian 83 menunjukkan kendala koefisien. Seperti yang akan dilihat lagi di bagian berikutnya, merupakan bagian struktur khusus dalam pola dari koefisien ini yang membedakan masalah ini sebagai masalah transportasi. Ini lihatnya 1111 ini bentuknya seperti ini semua. Variabelnya selalu 111 karena kita berhubungan dengan rute ya. Jadi nilainya 10 gitu. Nih. Tapi ini enggak. Tetap lebih dari 0. Gitu ya. Nah, nih. Jadi ini tadi Ibu bilang cannery constraint dan ini warehouse constraint-nya. Dari tabel tadi. Oke. Kita belum menyelesaikan. Jadi hari ini kita baru memperkenalkan model-model transportasi saja gitu ya. Nanti ada cara-caranya lebih lanjut. Pelajari aja, buka lagi sebelum untuk minggu berikutnya dibuka lagi buku-buku yang Ibu bilang tadi, Lieberman yang ada di share oleh Bu Siska dan buku Taha gitu ya untuk
mempelajari konsep transportasi. Karena kalian sudah mempelajari cara-cara menyelesaikan program linier di pertemuan 1 sampai 8, maka tidak akan ada masalah dalam menyelesaikan masalah transportasi ini secara manual. Sebenarnya sih kalau kita ngelihat dari model ini, dari model ini tadi, kalau mau diselesaikan dengan alat bantu hitung mah sudah dapat X11 sampai X34-nya pasti dapat. Kalau kita selesaikan pakai Lingo atau Lindo atau pakai apa? Satu lagi yang POM, itu WinKSB itu dapat pasti hasilnya gitu. Tapi di sini mau diperlihatkan bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah transportasi dengan cara-cara transportasi. Itu aja sih. Oke, di sini kita lihat model masalah transportasi ya. Untuk menjelaskan model secara umum masalah transportasi, kita harus gunakan istilah-istilahnya yang yang dipandang agak kurang spesifik daripada yang dari contoh prototipe tadi. Secara umum, masalah transportasi itu dihubungkan dengan mendistribusikan sebarang komoditas dari sebarang grup, supply center pusat permintaan. Pusat penyediaan. Yang disebut dengan sumber. Jadi kalau kita berbicara sumber, artinya adalah pusat penyediaan komoditas, gitu ya, ke sebarang grup yang menerima pusat yang menerimanya. Jadi yang menerima namanya destinasi, yang mengantarkan, jadi pusat yang nyuplai, pusat yang menyediakan namanya sumber, pusat yang menerima namanya destinasi. Sedemikian sehingga meminimumkan biaya distribusi total. Korespondensi secara terminologi di tabel bawah ini. Seperti diindikasikan di tabel keempat dan kelima, di baris keempat dan baris kelima tabel, setiap sumber itu memiliki supply, persediaan unit untuk didistribusikan ke destinasi. Setiap destinasi memiliki demand, permintaan. Jadi ada supply-nya, ada supply yang diberikan sejumlah unit, dan ada demand-nya, permintaannya untuk unit tersebut. Jadi ada supply unitnya dan ada demand unitnya untuk diterima dari sumber. Model dari masalah transportasi akan mengikuti asumsi berikut, yaitu di halaman berikutnya, mengenai supply dan demand. Ya, penawaran dan permintaan. Jadi supply penawarannya gitu ya. Oke, di sini beberapa terminologi dalam masalah transportasi. Truckload dari can piece itu unit komoditasnya. Truckload-nya ya. Three canneries-nya MSOS, sumbernya. Four warehouse-nya 4 gudangnya adalah destinasinya N. Output dari cannery I adalah supply SI dari sumber I. Ya. Kemudian alokasi ke warehouse J-nya adalah demand-nya, permintaan DJ di destinasi J. Jadi kita tahu D itu adalah demand-nya, S adalah source-nya. Jadi bukan jarak, bukan distance ya, dalam hal transportasi ini. Kemudian ada biaya shipping, biaya ngantar per truckload dari cannery I ke warehouse J. Notasinya cost IJ. Jadi ini beberapa notasi ya. Truckload-nya berarti komoditasnya. Cannery tadi adalah source, ada sebanyak M, dan destinasi sebanyak N, S, I. Kemudian adalah menyatakan source-nya, yaitu cannery-nya, warehouse-nya adalah demand, kemudian shipping cost-nya adalah C, I, J. Asumsi yang diperlukan, persyaratannya. Setiap sumber memiliki supply unit yang tetap, di mana keseluruhan supply harus didistribusikan ke destinasi. Kita misalkan SI adalah jumlah unit yang mau disuplai oleh sumber I. Cara serupa, setiap destinasi juga punya demand yang fix, jadi permintaan yang tetap. Supply juga tetap, di mana keseluruhan permintaan itu harus diterima dari sumber.
kita notasikan DJ. Ya, asumsi bahwa tidak ada leeway di dalam jumlah yang dikirim atau diterima, itu artinya haruslah ada balance. Jadi jangan sampai sisa gitu ya. Harus ada balance antara supply total dari semua sumber dan demand total dari semua pada semua destinasi. Jadi solusinya harus gini nih bentuknya, sifatnya. Nih di kendalanya bahwa sigma SI dari I sampai M dengan J sama dengan 1 sampai N DJ itu harus sama. Itu akan visible, layak. Berarti berada di dalam daerah kemungkinan solusinya. Gitu ya. Di beberapa kasus real supplies biasanya menunjukkan jumlah maksimum, bukan jumlah tetap yang mau didistribusikan. Secara serupa di kasus lainnya juga, demand menunjukkan jumlah maksimum, bukan jumlah tetap yang mau diterima. Masalah yang demikian tidak memerlukan model untuk masalah transportasi karena melanggar asumsi requirement-nya, asumsi persyaratannya. Jadi melanggar asumsi persyaratan ini. Akan tetapi mungkin untuk formulasi ulang masalahnya sehingga bisa sesuai dengan model ini, model yang dijelaskan ini, dengan memperkenalkan namanya destinasi dummy atau sumber dummy untuk menambahkan slack antara jumlah aktual dengan jumlah maksimum yang didistribusikan. Nanti ada contohnya. Tapi kita belum menyelesaikan apapun, kita baru menjelaskan saja. Gitu ya. Oke, berikutnya. Di sini, di tabel 84, Ibu masuk nggak tabelnya? Nah, ini tadi, last row nih, tentang shipping cost. Oke, mengacu ke cost. Ini artinya biaya unit yang secara tersirat mengikuti asumsi dari masalah transportasi. Yaitu apa asumsi biaya? Biaya mendistribusikan unit dari sumber tertentu ke destinasi tertentu itu haruslah proporsional secara langsung ke jumlah unit yang didistribusikan. Oleh karena itu, biaya ini adalah biaya unit dari distribusi dikalikan jumlah unit yang didistribusikan. Jadi, biayanya dikali jumlahnya, jumlah unit. Makanya proporsional. Jadi, sebanding dia. Ya. Jadi kita misalkan CIJ menunjukkan biaya unit untuk sumber I dan destinasi J. Satu-satunya data yang diperlukan untuk masalah transportasi ini adalah supplies-nya, demand-nya, dan biaya unitnya itulah yang diperlukan. Inilah yang merupakan parameter datanya. Semua parameter ini bisa disummarize, bisa disimpulkan di tabel parameter tunggal ini. Nah, ini di 85 ini yang tadi yang kita lihat contoh. Sudah ada isinya tadi. Udah, jadi kita sudah punya requirement assumption, kita punya cost assumption, kita punya model. Model kita adalah sebarang model, baik yang melibatkan transportasi atau tidak, harus fit, harus sesuai dengan model untuk masalah transportasi. Jika bisa dijelaskan secara lengkap sehubungan dengan tabel parameter di gambar bawah ini. Dan memenuhi syarat assumption requirement-nya, jadi asumsi persyaratannya dan asumsi biayanya. Ya, harus memenuhi. Maka kita bisa katakan fit ke model transportasi. Walaupun tidak melibatkan transportasi atau ternyata melibatkan transportasi di real case-nya, di kasus sesungguhnya. Gitu ya. Jadi objektif kita tetap mau meminimumkan biaya total distribusi unit. Semua parameter dalam model dimasukkan dalam tabel parameter ini tadi. Source ini supply-nya berapa, source-nya demand-nya berapa, kemudian koefisien-koefisiennya berapa per
source ke destinasinya. Gitu ya. Oleh karena itu, memformulasikan masalah sebagai masalah transportasi hanya memerlukan ngisi tabel parameter di gambar tadi, di tabel sebelumnya. Alternatifnya, informasi yang sama juga bisa diberikan dengan menggunakan representasi network di gambar 83 tadi sebelumnya, yang dari cannery ke warehouse itu. Tidak perlu sih untuk menulis mathematical model secara formal. Gitu maksudnya. Jadi kamu langsung daftarkan dalam tabel seperti ini, udah tahu bahwa ini adalah masalah transportasi. Gitu. Akan tetapi kita tetap perlu nunjukkan model karena masalah program linier yang melibatkan model linier, kita harus tahu bagaimana modelnya gitu. Ini modelnya, kalau tadi dimisalkan Z adalah biaya distribusi total, kita punya XIJ adalah jumlah unit yang mau didistribusikan dari sumber I ke destinasi J, maka masalah program liniernya akan jadi seperti ini, lihat. CIJ, XIJ, kenapa kita punya double sigma? Ya karena kita berhubungan dengan dua subscribe gitu ya, subscribe-nya ada IJ gitu ya. Kemudian ini, nah ini tadi syaratnya tadi XIJ-nya harus sama dengan XI dan XIJ juga sama dengan DJ. Itu XIJ lebih dari 0. Kalau kita menyelesaikan dengan metode simplex pun bisa juga, tapi akan rumit karena ini kan double banyak. Jarang sekali masalahnya sederhana gitu ya. Akan lebih mudah nanti kita selesaikan dengan teknik-teknik dalam transportasi. Ataupun kita bisa menggunakan software aplikasi juga. Di komputasi matematika, mata kuliah pilihan itu ada perkenalan bagaimana cara menggunakan Lingo dan Lindo. Tapi mungkin untuk sebagian yang sederhana-sederhana ini bisa dicari sendiri penyelesaian dengan Lindo. Jadi beberapa software optimasi ya, ini ada Lindo. Lindo ini yang linier tadi. Jadi masalah-masalah dalam program linier ini udah pasti bisa pakai Lindo. Ada Lingo, ini adalah free trial, buka aja di lindo.com. Ada, bisa dipakai, digunakan. Kalau untuk masalah-masalah sederhana dalam perkuliahan sepertinya bisa pakai yang trial. Cuma kalau sudah ke tugas akhir kayaknya susah karena melibatkan variabel dan parameter yang jumlahnya lebih banyak yang dibatasi. Jadi trial version ini bukan harinya dibatasi, tapi jumlah variabel parameter kendala itu yang dibatasi. Jadi cuma berapa, 5 variabel apa gitu di trial. Tapi semuanya ada yang free trial. Lingo ini yang linear dan non-linear. Jadi kelebihannya Lingo seperti itu. Kemudian ada POM juga, cuma ini Ibu nggak nemu. Mungkin ada yang bisa nemukan, kalau saya sih dapat aja softwarenya. Ini juga linear juga. Dan satu lagi Winky SB. ISB. Ini linear juga. Ya. Oke. Nah, sekilas. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat nih tabel yang dihasilkan dari koefisien kendala memiliki struktur yang khusus di tabel berikutnya. Sebarang program linier yang fit, yang tepat, yang masuk atau yang sesuai dengan formulasi khusus ini adalah masalah tipe transportasi tanpa memandang konteks fisiknya. Nyataannya akan ada sejumlah aplikasi yang tidak berhubungan dengan masalah transportasi, tapi bisa juga gitu fit ke masalah ini. Ya, nanti ada masalah dijelaskan contohnya. Yaitu masalah assignment problem juga contoh tambahannya. Jadi masalah assignment bukan masalah transportasi karena tidak berhubungan dengan mentransport barang, tapi bisa fit, bisa masuk ke dalam model transportasi sebagai masalah penugasan orang ke tugas, ke pekerjaan. Gitu ya. Itu dua topik ini merupakan topik yang sangat terkenal yang sering dibahas juga oleh mahasiswa untuk tugas akhirnya. Tapi kalau yang model-model biasa-biasa aja sangat tidak direkomendasikan gitu ya. Mahasiswa harus mampu menginkludkan gitu. Sudah banyak transportation ini sudah yang capacitated, ada kapasitasnya gitu. Jadi udah lebih advance gitu ya. Ini men-trigger, memacu daya pikir mahasiswa untuk bisa lanjut ke lebih detailnya bahasanya. Oke.
Ini salah satu alasan mengapa masalah transportasi itu dipandang sebagai kasus khusus yang penting dari masalah program linear. Itu tadi yang Ibu bilang, karena banyak sekali kasus-kasus yang asalnya awalnya dari masalah transportasi yang bisa dikembangkan untuk riset-riset lainnya. Nih tadi transportation-nya nih secara umum seperti ini ya, kalau dalam tabelnya, dalam figure-nya, kalau tadi kan contoh spesifiknya ini cannery sebelah kiri dan kanan adalah warehouse-nya. Jadi secara umumnya seperti ini penggambaran representasi network-nya dari source ke demand. Ini min D1. Ya. S itu. Di C-nya di matriks cost-nya ada. Untuk sebarang aplikasi, kuantitas supply dan demand dalam model SI dan DI itu memiliki nilai integer. Selalunya seperti itu. Dan implementasi memerlukan bahwa kuantitas distribusi XIJ juga punya nilai integer. Untungnya karena khusus struktur spesial di tabel 86, tabel 86 itu mana? Belum ada ya? Next ya. Nih, tabel 86 tadi, nih. Ya. Tabel 86 kita punya sifat berikut ini, yaitu sifat solusi integer. Jadi udah beberapa yang kamu ketahui, ada tadi persyaratan-persyaratan dalam model transportasi, kemudian kita punya juga sifat solusi integernya. Semua masalah transportasi untuk di mana setiap SI dan DJ itu memiliki nilai integer, semua variabel dasarnya yaitu alokasi, dan dalam setiap solusi visible dasar yaitu BF, ya, basic visible, termasuk optimalnya juga memiliki nilai integer. Jadi semuanya integer, gitu ya. Seperti masalah program linear lainnya, yang Ibu bilang, kita punya beberapa software option. Excel pun bisa ya. Di buku Taha itu bisa diselesaikan pakai Excel. Mudah diikuti. Excel bisa Lindo-Lingo, nah ini MPL atau Cplex, ini yang lebih complicated, dan ini tidak free, nggak bisa. Ini di GAMS ada satu lagi, nah ini yang free. GAMS itu mirip kayak Lingo dan free, dan ini tidak license-nya, open source, jadi bisa dipakai gitu ya. Jadi banyak, sekarang udah banyak yang tersedia gitu. Hanya saja saya sudah terbiasa Lindo dan Lingo gitu ya. Tapi bisa dipelajari gitu ya. Tersedia untuk men-setting dan menyelesaikan masalah transportasi. Seperti Ibu bilang tadi, kalau udah masalahnya model optimasi, yang linear maupun non-linear, semua pasti bisa diselesaikan gitu kalau dengan alat bantu itu. Kita tinggal inputkan modelnya sesuai dengan sintaks mereka, pasti solusinya bisa kita peroleh gitu. Di sini in the file, in this chapter gitu ya, in your OR courseware, kalau mau lihat gitu ya. Akan tetapi penggunaan Excel di sini dibilang agak berbeda dari yang sudah dilihat. Yang nanti berikutnya juga ada di pertemuan berikutnya, bisa di-describe, nanti kita jelaskan sedikit gitu. Oke. Ini tadi tabelnya, ini seperti tabel sebelumnya yang perumuman masalah cannery dan warehouse tadi, tapi diperumum. Jadi ini koefisien-koefisiennya sampai ke XMN. Jadi kalau tadi dari X11 sampai X berapa? 4 ya? 43 ya, berarti harus ada 43. Seperti ini bentuknya ya. Ini yang supply constraint-nya, ini yang demand constraint-nya. Ya. Ini using Excel, bagaimana menggunakan Excel untuk memformulasikan dan menyelesaikan masalah transportasi. Untuk memformulasikan dan menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan Excel, dua tabel terpisah perlu di-enter dalam spreadsheet. Yang pertama adalah tabel parameter, dan yang kedua adalah tabel solusi yang memuat kuantitas untuk mendistribusikan dari setiap source ke setiap destinasi. Gambar 84 menunjukkan dua tabel ini dalam baris 39 dan 12. 18. 39, sorry. Ya. Baris 3 ini. Baris 3 ke 9, dari 3 sampai 9 ini adalah
tabel parameter dimasukkan, kemudian baris 12 sampai 18. Nah, ini. Jadi sampai 9 yang kemudian kosongkan 12 sampai 18 ini adalah tabel solusi setelah menggunakan solver Excel untuk memperoleh rencana shippingan yang optimal. Kedua formula dari sel output dan spesifikasinya perlu di-set untuk diperlukan untuk men-set solusi solvernya yang diberikan di bagian bawah ini. Ya. Oke. Di sini dua tipe kendala fungsional itu perlu dimasukkan ke dalam spreadsheet. Untuk constraint supply-nya, jumlah total yang di-ship, yang dikirim dari setiap source itu dihitung di kolom H dari tabel solusi 84. Nih. Di kolom H ini. Nih ya. Oke, kemudian jika jumlah semua variabel keputusan, sel semua variabel keputusan, itu merupakan, jadi yang ini tadi, H tadi ada merupakan jumlah dari semua sel variabel keputusan di barisnya. Jadi misalnya 15 ya, berarti H15. Ini H15 nih, H15 ya berarti jumlah keseluruhan ini. Nih. 20 tambah 55. Ya, berarti 0 tambah 20 tambah 0 tambah 55. Itu 75. Jadi jumlahnya. Ya. Nih. Atau sum. Kita bisa pakai Excel bisa kan? Klik gitu ya, jumlah. Atau kita sumkan saja. Boleh juga pakai itu. Supply pada setiap source dimasukkan di kolom J. Jadi, source tadi di di kolom H, dan yang di setiap source itu dimasukkan di kolom J, supply-nya. Supply di kolom J. H itu adalah source. Kita lihat lagi ini. Ini J, ini supply. Ya. Kita balik lagi. Jadi, setiap sel dalam kolom H harus sama dengan kolom J. Ya kan? Kemudian kendala demand. Untuk kendala demand, jumlah total yang dikirimkan untuk setiap destinasi dihitung di baris 18 dari spreadsheet. Misal, sel 18 jadi jumlah dari 15 sampai 17. Jadi di baris 18 ini D18 ini adalah dari D ini 15 sampai ini kolom per kolom. Kalau tadi baris per baris, kalau ini kolom per kolom. Ya, 20 tambah 45, 65, 70 dan seterusnya. Oke, ini jumlah total biayanya di sel H18. Ya, H18 adalah total cost-nya. H18 adalah total cost-nya nih. Belakang ini. Ya. Oh, bukan yang ini ya, jumlahnya yang ini ya. Kalau jumlah ini lebih dong. 200. Ini. Kita lihat. Total cost yang ini. Total cost adalah jumlah dari produk di corresponding cell-nya, di main body parameter, parameter dan solution table. Jadi, yang ada di H18 itu adalah jumlah perkaliannya. Jadi, D6 sampai G8, D6, G8, D15, G17. D6 sampai, nah ini. D6 dengan G ini. Coba kita tulis, biar ibu udah lupa. Bolak-balik terus.
D6, G8, D15, G17. Nih, jadi D6 sampai ke G. D6 jadi dari sini sampai kemana? Sini ya, G8-nya ini. Oh, ini kali ini berarti. Ya, D6 kali ini. Kemudian 15, D15-nya nih, yang ini ke sini. G17. G17, nah ini. Sini ke sini, ke sini, sini gitu ya. Jadi keseluruhan perkaliannya, sum produknya. Dari data di tabel apa namanya ini, tabel parameter, dan ini tabel solusi. Gitu. Sum product. Jadi perkalian dijumlahkan ya ini maksudnya, penjumlahan sel. Jadi dikalikan kemudian dijumlahkan semuanya. Sekarang kita lihat entry di dialog solver box yang di bottom, di bawah sekali 84. Nih. Ya. Entry ini menunjukkan bahwa kita meminimumkan biaya total yang dihitung di sel H18. Jadi yang kita hitung di sel H18 nih. Tadi. Ya. Dengan menukarkan kuantitas shipment-nya dalam sel D15 sampai G17 terhadap kendala bahwa jumlah total yang dikirimkan untuk setiap destinasi sama dengan demand-nya. Ini sama dengan ini. Dan bahwa jumlah total dari yang dikirimkan dari setiap sumber sama dengan supply-nya. Supply sama dengan supply gitu ya, jumlah totalnya, kemudian demand itu sama. Demand sama dengan demand, source sama dengan supply-nya. Ya. Jadi ini kuncinya. Ini sama dengan demand-nya, ini sama dengan supply. Gitu ya. Satu dari option solver yang dipilih, asumsikan non-negatif, menunjukkan bahwa semua shipment itu, kuantitas shipment itu haruslah non-negatif. Asumsi lain, yaitu modelnya linier, menunjukkan bahwa masalah transportasi adalah masalah program linier. Kalau kita lihat di sini, ini asumsinya, solver parameternya, sel target. Ini ya. Oke, nah ini kok terpotong ini penjelasannya. Nilai dari variabel keputusan XIJ, yaitu kuantitas yang mau dikirim, itu termuat di changing sel yang berubah D15 sampai G17. Jadi D15 ini sampai G17 di sini. Ya. Untuk mulainya, sebarang nilai, misalnya 0, bisa di-enter di setiap sel. Setelah klik solve button, gitu ya, solver akan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalahnya. Solusi optimal yang diperoleh dengan cara ini ditunjukkan dengan changing cell di gambar 8.4 ini. Dengan hasil total cost-nya di H18. H18 ini adalah total cost-nya. Ini solver ya, ada solver yang berbasis di Excel. Kayaknya bukan dari Excel langsung. Excel solver. Tapi nanti dicoba aja. Ada nggak di solver di Excel? Rasanya nggak ada ya. Ini harus di set juga menyelesaikan ini. Ya. Jadi catatan solver menggunakan metode simplex umum untuk menyelesaikan masalah transportasi, bukan dengan versi streamline yang didesain secara khusus untuk menyelesaikan masalah transportasi secara efisien, seperti metode simplex transportasi yang dibahas minggu depan.
Akan tetapi paket software yang termasuk adalah versi Streamline-nya bisa menyelesaikan masalah transportasi yang lebih besar dan lebih cepat daripada Excel solver. Ini solver yang berbasis Excel ya, bukan pakai Microsoft Excel saja gitu maksudnya. Jadi pengenalan aja kalau menggunakan Excel solver. Nanti Ibu coba lihat di bukunya. Excel solver ini tersedia nggak gitu. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa masalah tidak memerlukan cara memfitkan model untuk masalah transportasi karena bisa saja melanggar asumsi requirement persyaratan. Tapi mungkin direformulasi dengan memperkenalkan destinasi dummy atau source yang dummy. Kalau menggunakan solver Excel tidak perlu melakukan reformulasi ini karena metode simplex pasti bisa menyelesaikan model original di mana kendala supply yang bentuknya kurang dari sama dengan, dan kendala demand yang bentuknya dalam lebih dari sama dengan. Jadi maksudnya kalau dalam Excel solver tadi nggak perlu direformulasi dengan memperkenalkan, karena sudah pasti metode simplexnya bekerja sendiri gitu, menambahkan slack dan surplusnya. Akan tetapi untuk masalah yang lebih besar, akan sangat penting melakukan reformulasi dan gunakan metode simplex transportasi atau setara dengan itu, bukan dengan selain kalau kita pakai paket software lainnya, maksudnya seperti itu. Jadi tetap harus direformulasi. Oke, ini kalau ada contoh destinasi yang dummy. Ini misalnya perusahaan airplane gitu ya, mau membangun pesawat komersial untuk beragam perusahaan penerbangan sekeliling dunia. Tahapan terakhir dalam proses produksi adalah mau memproduksi mesin jet dan mau diinstal, diaplikasikan atau diletakkan di frame airplane yang lengkap. Perusahaan sudah bekerja menurut beberapa kontrak untuk mengantarkan sejumlah pesawat yang dipertimbangkan. Dan produksi dari mesin jet untuk pesawat ini diskedulkan atau dijadwalkan untuk 4 bulan mendatang. Jadi ini schedule-nya nih. Month-nya sampai 4, schedule installation maksimumnya, unit cost-nya, dan unit cost of storage. Misalnya seperti itu. Cost itu ditunjukkan dalam jutaan dolar. Untuk memenuhi data hari yang disepakati di kontrak untuk ngantar, perusahaan harus supply engine dari instalasi dalam kuantitas yang diindikasikan di second column dari tabel 87, kolom keduanya. Nih. Ya. Kemudian ada juga kumulatif bilangan jumlah engine atau mesin yang diproduksi di akhir bulan 1, 2, 3, 4 harus setidaknya 10, 25, 50, dan 70. 10 dulu, 25, 50, 70. Kita jumlahkan di ujung tiap bulannya. Nih. Fasilitas yang tersedia untuk memproduksi mesin sangat beragam tergantung dari produksi, maintenance, atau perawatan, dan renovasi yang diskedulkan selama periode ini. Perbedaan per bulannya adalah bilangan maksimum yang bisa diproduksi dan biaya dalam $1 million yang untuk memproduksi setiapnya di kolom ketiga dan kolom keempat. Karena variasi dalam biaya produksi bisa sangat berharga kalau memproduksi beberapa mesin 1 bulan atau lebih dari sebelum menskedulkannya untuk diinstalasi. Jadi akan lebih berguna gitu. Dan kemungkinan ini dipertimbangkan. Kekurangannya adalah mesin yang demikian harus disimpan dulu sampai waktunya diinstalasi, dijadwalkan.
Kalau sudah namanya mau disimpan, pasti ada biaya nyimpennya, 15.000 per bulan. Termasuk interest nih, bunga. Termasuk bunga untuk setiap engine-nya. Di kolom yang paling kanan dari tabel 87. Nih. Ya. Oke. Manajer produksi mau menjadwalkan mau mengembangkan jadwal untuk sejumlah mesin yang diproduksi di setiap dari 4 bulan itu, sehingga total produksi dan biaya penyimpanannya minimum. Jadi mau total produksinya dan biaya produksi dan biaya nyimpannya minimum. Ya, maunya seperti itu pasti. Formulasinya gimana? Salah satu cara memformulasikan model matematika untuk masalah ini adalah kita misalkan XJ, ini XJ kita. XJ adalah jumlah mesin jet yang mau diproduksi dalam bulan J. J-nya 1 sampai 4. Kenapa? Karena kita berbicara 4 bulan. Kemudian dengan menggunakan variabel keputusan, 4 variabel keputusan, X1, X2, X3, X4, masalah ini bisa diformulasikan sebagai masalah program linier yang tidak fit, tidak cocok dengan tipe masalah transportasi. Ini ada si problem kalau melihat masalahnya. Dengan cara lain, dengan mengadopsi cara pandang yang berbeda, kita bisa formulasikan kembali masalah sebagai masalah transportasi yang memerlukan sedikit cara saja untuk menyelesaikannya. Caranya adalah dengan menunjukkan masalah sehubungan dengan source dan destinasi. Jadi ingat kalau sudah berhubungan dengan transportasi pasti ada source, ada destination. Kita sudah punya cost gitu. Maka kita identifikasi XIJ, CIJ, SI, dan DJ. Jadi kita perlu ini pasti. Kalau kita sudah berbicara transportasi, ingat ini ya. Kita perlu ini, XIJ-nya, kita perlu CIJ-nya, kita perlu SI, kita perlu DJ. Ya. Karena unit yang akan distribusikan adalah mesin jet, setiap mesin jet itu harus diskedulkan untuk produksi di bulan tertentu dan diinstal di bulan tertentu juga. Mungkin bisa berbeda. Jadi source I adalah produksi mesin jet di bulan I. Destinasi J adalah instalasi mesin jet di bulan J. Sama semuanya sampai 4. Gitu ya. XIJ-nya, jadi kita sudah mendefinisikan parameter dan variabel kita. XIJ-nya adalah jumlah mesin yang diproduksi di bulan ke I dan instalasi bulan J. CIJ adalah biaya yang berhubungan dengan setiap unit dari jumlah mesin yang diproduksi di bulan ke I dan instalasi di bulan J. Nah, yaitu cost biaya per unit produksi dari sebarang storage, barang tempat nyimpannya. Kalau I kurang dari sama dengan J. Belum tahu kalau dia lebih dari J. SI-nya belum tahu sumbernya. DJ-nya jumlah instalasi yang dijadwalkan di bulan J. Ya. Parameter yang tidak lengkap itu diberikan di tabel 8.8 gitu ya. Yang tanda tanya itu belum tahu. Itu ya. Jadi masih ada biaya yang hilang gitu ya, dan supply yang hilang juga. Karena tidak mungkin memproduksi mesin dalam 1 bulan untuk instalasi di bulan sebelumnya lagi, gitu, di awalnya. Jadi XIJ itu haruslah 0 kalau I-nya lebih dari J. Jadi nggak mungkin kita lebih awal gitu. Jadi pasti di ujung produksinya itu. Jadi nggak mungkin I lebih dari J. Oleh karena itu, tidak ada biaya real yang bisa dihubungkan dengan XIJ. Akan tetapi, untuk memiliki masalah transportasi yang terdefinisi baik, di mana prosedur solusinya dari bagian 82 nanti bisa diaplikasikan, kita menggunakan beberapa nilai, meng-assign beberapa nilai untuk biaya yang tidak teridentifikasi. Kita bisa gunakan Big M. Ya, di bagian sebelumnya dari program ini.
untuk menunjukkan nilai ini. Jadi kita assign very large number. M itu kan yang very large, yang sangat besar. Notasinya M untuk mudahnya saja. Big M. Ya. Untuk biaya identifikasi di tabel 88. Untuk memaksa nilai yang dari XIJ itu adalah 0 di solusi akhirnya. Tadi kan karena harus sama. Jumlah yang diperlukan untuk dimasukkan ke kolom supply di tabel 88 tidak secara tegas karena itu supply. Jumlah yang diproduksi dalam bulan-bulan berikutnya tidak fix, bukan jumlah yang fix. Kenyataannya tujuan kita mau menyelesaikan nilai yang sangat diinginkan, yang paling diinginkan dari kuantitas produksi. Berapa sih jumlahnya? Akan tetapi penting kita menunjukkan beberapa bilangan tetap yang fix untuk setiap entry dalam tabel, termasuk dalam kolom supply, untuk dinyatakan sebagai masalah transportasi. Clue-nya, petunjuknya adalah memberikan fakta bahwa meskipun kendala supply tidak ada dalam bentuk yang biasa, kendala ini biasanya ada dalam bentuk upper bound, batas atas dari jumlah yang bisa disuplai. Jadi batas atas berarti kurang dari sama dengan ini batas-batasnya. Gitu ya. 25, 35, 30, 10 tadi. 11, 12 nih. Nih. Ya. Jadi tadi nih, jadi kita buat seperti ini, 1112 kurang dari 25 kurang dari 35 ini biaya-biayanya. Satu-satunya perubahan dari model standar untuk masalah transportasi adalah kendala ini adalah bentuk pertidaksamaan, bukan persamaan. Kalau tadi kan persamaan nih. Nah, kayak ini persamaan. Sorry, bukan yang ini. Nih, contoh ini. Nih, contoh ini. Bentuk umum ini. Ya. Oke. Jadi ini tadi parameter yang tidak lengkapnya, kemudian kita udah lengkapin nih MMMM gitu ya. Kita dapat nih 25, 35, 30, 10 gitu supply-nya di 10 dari informasi nih maksimum production-nya ya. Sehingga kita buat seperti itu tadi modelnya nih. Nih. Jadi baris pertama, baris kedua, baris tiga, baris keempat ya. Sehingga kita masukkan nilainya di sini. Ini destinasinya, ini nilai-nilai yang tadi di tabel sebelumnya. Supply udah ada. Ya. Demand-nya juga ada. 10, 15, 25, 20. Ini 30 ini tambahan ini. Daminya. Karena sampai sini aja kan. Kita kan punya cuma sampai sini aja. Nih. Nih. Supply-nya di sini masukkan dari maksimum tadi. Maksimum installation. Oke, kemudian penjelasannya nih. Untuk mengkonvert, untuk mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan karena kurang dari, kita pasti tambahkan slack, ya kan? Slack inilah yang mengalokasikan destinasi dummy-nya, yang menunjukkan kapasitas produksi yang tidak digunakan dalam bulan berturut-turut berikutnya. Perubahan ini memperbolehkan supply dalam formulasi masalah transportasi sebagai kapasitas produksi total di bulan yang diberikan, gitu ya.
tambahan karena demand dari destinasi dummy adalah total kapasitas yang tidak digunakan, jadi 25 ini dikurang ini, jadi 30 hasilnya. 25, 35, 30, 10, jadi yang maksimum tadi dikurangin yang install tadi yang pertama, kolom kedua, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ini kurang ini, makanya hasilnya 30. Nih, ya. Dari data kita yang pertama kali tadi. Ya, dengan demand yang dia dapat, jumlah dari supply sekarang sama dengan jumlah demand, gitu. Dimana kondisi ini memberikan kita pada sifat solusi visible untuk memperoleh solusi visible. Di entry biaya dihubungkan dengan destinasi dummy haruslah 0 karena tidak ada biaya. Kalau dummy pasti tidak ada biaya untuk alokasi fictionalnya. Entry biaya M haruslah tidak sesuai untuk kolom ini karena kita tidak mau memaksa bilangan dari XIJ itu 0. Jadi harus dijumlahkan ke 30. Parameter final akhirnya di tabel 89. Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Ya. Dengan destinasi dummy-nya dilabelkan dengan 5D, jadi kolom kelima dengan ditandai dengan D. Kalau formulasi ini bisa dicari nanti dengan prosedur di minggu depan akan diceritakan. Kemudian kalau ada dummy source-nya, tadi kan dummy destinasinya, sekarang dummy source-nya. Ini masalah yang kedua, misalnya masalah Metro Water District gitu ya, agensi untuk distribusi air di daerah geografis yang besar. Ini daerahnya cukup gersang gitu, jadi distrik harus membeli dan membawa air dari luar daerah. Sumbernya adalah water yang diimpor dari Colombo ini nih. Jadi dari Colombo Sekron dan Kalori Rivers ada 2. Distrik kemudian menjual ulang air untuk pengguna di daerah tersebut. Customer utamanya adalah Department Water di kota ini. Bordeaux, Los Devils, Sango, dan Holly. Nih. Jadi Colombo ada 3 nih. Colombo, Sakron, kemudian Kalori ada 3 rivernya. Kemudian ini adalah distriknya. Bordeaux, Los Devils, Sango, dan Holy Ghost. Gitu ya. Mungkin untuk menyuplai beberapa air dari beberapa air nih dari kota ini dengan air dari sebarang 3 river tadi, 3 sungai tadi, dengan pengecualian bahwa tidak ada perubahan yang dibuat untuk mensuplai Holy Glass dengan Kalori river water. Akan tetapi karena layout geografis dari aqueducts dan kota di daerah tersebut, maka biaya untuk distrik mensuplai air bergantung pada sumber air dan kota yang mana yang mau disuplai. Biaya variabel per acre ini per area ya, luas area itu. Kaki ini dalam kaki, itu dalam $10, tens, jadi dalam per 10, dalam 10 per dolarnya. Dikombinasikan dengan sungai dan kota di tabel 810 ini. Ini datanya. Itu ya supply-nya, minimum requested-nya. Jadi hal yang terjadi dummy ini kalau ada minimum dan maksimum ya. Oke. Nih. Manajemen dari distrik dihadapi masalah bagaimana mengalokasikan air yang tersedia sepanjang musim semi yang akan datang. Dalam unit 1 million kaki, luas area kaki ini, jumlah yang tersedia dari 3 river, 3 sungai, itu di kolom yang paling kanan. Nih. Ya. Kemudian distrik
haruskan memberikan sejumlah minimum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari setiap kota, kecuali Sango tadi, yang memiliki sumber bebas, sumber tidak terikat dari air, yang ditunjukkan dari jumlah yang diperlukan. Jadi jumlahnya yang diperlukan yang minimum, tidak maksimum. Ya, baris yang di request menunjukkan bahwa Los Devils itu memerlukan tidak lebih dari jumlah minimum. Ya, tuh sama 70-70. Dan Berdu itu 20 atau lebih gitu. Ini 20 atau lebih dia perlunya. Minimum needed-nya 30, yang di request 50. 50, sorry. Dan Sango kita bisa membeli 30 atau lebih. Dan Holy Glass bisa sebanyak apapun gitu. Manajemen mau mengalokasikan semua air yang tersedia dari 3 sungai ke 4 kota. Sedemikian sehingga setidaknya memenuhi kebutuhan dasar dari setiap kota dan meminimumkan biaya total ke distrik tersebut. Ya. Sekarang kita lihat formulasinya. Tabel 810 tadi sudah dekat sih dengan bentuk parameter variabel tabel parameter dengan sungai merupakan sumber, kota merupakan destinasi. Akan tetapi satu kesulitan dasarnya adalah tidak jelas demand ke destinasinya berapa. Demand ke destinasinya berapa. Kalau tadi supply-nya berapa gitu ya. Jumlah yang diterima di setiap destinasi, kecuali Los Devil, itu adalah variabel keputusan dengan batas bawah dan batas atasnya sudah diketahui tadi kan, misalnya 30 dengan 50 berdu tadi ya. Gitu. Batas atas ini adalah jumlah yang di request, kecuali request tadi tidak melebihi jumlah supply total yang tersisa setelah kebutuhan minimum dari kota lain terpenuhi. Dengan kata lain, ini merupakan supply yang tersisa menjadi upper bound. Jadi, Holy Glass itu memiliki batas atasnya 50 tambah 60 ditambah 50. Kita lihat. Holy Glass 50 tambah 60 tambah 50 dikurang 30 70 tambah 0 gitu. Jadi ini kalau Holy Glass kurang ini dikurang ini. Ya, dikurang minimumnya. Gitu. Nah, 30 70 0. 30 70 0. Holy Glass saja. Akan tetapi tidak seperti bilangan lain dalam tabel parameter dari masalah transportasi. Kuantitas demand-nya harus konstan. Bukan variabel keputusan yang tidak terbatas. Untuk menyelesaikan karena ini apa tadi? Ini upper bound ini. Ini upper bound saja, bukan konstanta. Jadi kurang dari sama dengan gitu. Yang kita perlukan demand itu harus konstanta. Ya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita tidak perlu memenuhi kebutuhan minimum. Jadi upper bound-nya adalah satu-satunya kendala pada jumlah yang mau dialokasikan ke kota. Dalam hal ini, bisakah kita alokasi yang diinginkan itu dianggap sebagai kuantitas demand untuk masalah formulasi transportasi. Jadi setelah satu adjustment bisa, ya, gitu. Situasi ini analog dengan masalah penerbangan tadi, di mana ada
kapasitas supply yang kelebihan. Sekarang ada kapasitas demand yang kelebihan. Akibatnya bukan memperkenalkan dummy destination untuk menerima kapasitas supply yang tidak digunakan, tapi kita mengenalkan sumber yang dummy untuk dikirimkan, untuk mengirim kapasitas demand yang tidak digunakan. Jadi kalau namanya dummy tidak digunakan gitu. Imaginary dia bilang tadi, kuantitas supply imaginernya untuk sumber dummy adalah jumlah di mana jumlah dari demand melebihi jumlah dari supply sesungguhnya. 50, 70, 30, 60. Nah ini. Jadi yang ini tadi ditambahkan itu ya 50, 70, 30. Mana jumlah semua? Ini 50, 70, 30. Tambah 60 dikurangi ini. Ya, batas atasnya tadi jadi 50. Formulasi ini menghasilkan tabel parameter di tabel 811 berikut ini yang menggunakan unit million acre feet dan tens of million dollar. Jadi ditambah 10 million. Biaya entry biaya dalam baris dummy akan 0 karena tidak ada cost-nya kalau dummy. Yang dialokasikan untuk alokasi fiksional tadi untuk sumber dummy. Sisi lain, biaya unit yang sangat besar, M, itu di-assign untuk yang 3 ini. Untuk kalori river dan holy glass pot. Alasannya bahwa kalori river tidak bisa digunakan untuk supply holy glass, dan assigning cost dan penugasan biaya M akan mencegahnya untuk pengalokasian seperti itu. Nah, gambarnya. Nah, ini. Ya, tabel parameter tanpa minimum need-nya. Jadi tidak ada minimum need. 60 ini tadi. Ini M, ini 0. Dummy-nya 0 semua. Ini M1. Itu holy glass tadi. Supply-nya. Ya, dan ini parameternya. Dummy-nya sudah ada ini. M. Kita lihat nanti penjelasannya. Untuk buat parameter tabelnya. Di sini. Sekarang kita lihat. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kita ambil setiap kebutuhan minimum kota menjadi perhatian untuk jenis formulasi ini. Karena Sungo tidak mempunyai minimum yang diperlukan, selesai gitu. Nggak masalah untuk Sungo. Akan tetapi untuk holy glass tidak perlu sebarang penyesuaian karena demand-nya 60 melebihi sumber dummy 50. Lebihnya 10. Jadi jumlah yang disuplai ke holy glass dari source real-nya adalah paling tidak 10. Ya nih. 60. Ya. Kemudian akibatnya ini tadi kebutuhan minimum dari 10 hanya dari sungai yang dijamin. Ya. Kalau tidak terjadi holy glass tidak perlu beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk berdu, gitu ya. Keperluan minimum loss devil sama dengan alokasi yang diperlukan. Jadi keseluruhan demand 70 harus diisikan dari sumber real, bukan dari sumber dummy. Persyaratan ini dengan menggunakan metode Big M. Dengan mengassign sejumlah unit cost yang besar M ke alokasi dari sumber dummy pada loss devil untuk menjamin bahwa alokasi ini akan tetap 0 dalam solusi optimal. Akhirnya berikutnya kita lihat yang berdu.
kebalikan dengan Holy Glass. Sumber dummy memerlukan supply untuk memberikan setidaknya beberapa keperluan minimum untuk si berdu. Untuk tambahan pada jumlah yang di request ekstra. Oleh karena itu, karena keperluan berdu itu adalah 30, adjustment-nya perlu dibuat untuk menghalangi sumber dummy dari berkontribusi lebih dari 20 ke berdu. Gitu. Dari total 50. Karena total 50 ada kelebihan 20-nya, ini 30. Adjustment ini dilakukan dengan membagi berdu menjadi 2 destinasi. Satu yang punya 30 dengan unit cost M, dan yang satu lagi punya unit 20 dengan cost-nya 0 karena untuk si dummy. Formulasi ini memberikan parameter tabel parameter final di 812. Nih, berdu tadi 30 gitu, M di sini ditambahkan. Sehingga seperti itu. 70 juga, yang lain 0. Sama dengan kasus Los Devils tadi. Ya ekstra. Ini minimum. Ini minimum yang berdu, ini minimum yang ekstra. Jadi seperti ini. 30 yang M, yang ini 0. Ya penambahannya seperti itu. Oke. Jadi ini contoh bentuk model. Jadi Ibu summing up gitu Ibu. Simpulkan. Contoh, kamu sudah harus paham contoh atau bentuk formulasi dari model transportasi secara umum dengan syarat-syarat tadi yang diperlukan, ada requirement, ada integer value, ada satu lagi tadi cost. Nah, kemudian bagaimana kalau kasusnya tampaknya seperti model transportasi tapi ternyata tidak fit ke model transportasi. Berarti kita memperkenalkan ada namanya dummy supply. Kemudian kita juga berbicara dummy destination ya. Ini tadi. Ini dummy source-nya. Dummy source. Dan tadi kita berbicara juga adalah dummy destination. Ya, jadi ada dummy destination dan ada dummy source-nya. Cara penyelesaiannya nanti, sabar. Ini masih pengenalan saja. Paling tidak kamu sudah paham bentuk umum dari model transportasi dalam tabel matriks seperti apa, isinya seperti apa, demand supply-nya di mana, source-nya seperti apa. Dan bagaimana kalau bentuk dummy destination dan dummy source. Oke? Jadi itu saja materi hari ini. Ini bukunya Ibu ambil dari sini. Ibu ambil dari buku Hiller Lieberman. Itu bisa dibaca juga sama aja sama persis yang Ibu ambil. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau masih bingung bagus, berarti memang proses belajar gitu ya. Kalau udah bingung hebat ya. Nah, harus bingung gitu. Kalau bingung berarti kuncinya harus banyak-banyak dibaca. Ibu bilang dari tadi, materi-materi yang sudah diberikan bukunya itu dibaca ulang terus, tidak akan ada kesulitan dalam membaca bahasa Inggris karena tinggal di translate jadi Google mudah. Ya? Oke? Oke, untuk berikutnya Ibu screenshot dulu. Screenshot ini Ibu share selalunya di grup ya, enggak di e-learning. Biar kalian tahu aja gitu. Kalau misalkan kamu tidak ada dalam screenshot ini, nanti share aja kalian sedang mengikuti kuliah. Jadi share sedang mengikuti kuliah ya, bagi yang belum paham. Share sedang mengikuti kuliah, bukan share gambar ibunya atau gambar kamu sendiri, jangan. Atau difotoin oleh orang yang kamu lagi kuliah, enggak. Kamu pada saat kamu login itu gambar kamu sedang mengikuti kuliah. Ya. Itu di share screen saja. Mungkin ada yang terpental ini ada berkali-kali login, logout ya.
Oke, nanti Ibu share. Videonya juga akan Ibu share di e-learning. Nanti malam jangan lupa ya, kalau mau ada nilai, ikuti aja. Nanti Ibu siapkan soalnya. Oke, 10 menit saja, 10 soal. Multiple choice. Gitu ya. Pastikan jangan mepet-mepet submit-nya. Oke. Ibu. Oke, Ibu tutup Mohon kuliah. maaf, Bu. Yep. Mau nanya, Bu. Untuk kuis nanti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, Bu? Kalau Ibu udah males, Ibu translate kan. Ibu usahakan bahasa Indonesia ya. Ibu usahakan bahasa Indonesia. Jangan takut. Kan ada Google Translate. Materi matematika bahasa Inggris itu sangat mudah dipahami. Kenapa? Karena kan angkanya banyak. Iya, jangan takut. Orang matematika nggak boleh takut dengan kuliah ini ya, dengan kuliah yang berbahasa Inggris ya. Ya, jangan takut. Ya, Ibu usahakan. Karena Ibu buat soalnya sebanyak jumlah mahasiswa ya, kuis atau UAS ya. Jadi kalau ada bergabung dengan kelas yang kurikulum lama, ada sekitar berapa ya? 70-an ya, akan ada 70 soal. Mungkin Ibu kasih satu soal aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, capek ngoreksinya. Ya, satu soal per mahasiswa. Gitu ya. Seperti itu. Ibu akan memberikan keleluasaan kalian untuk berpikir sendiri-sendiri sesuai soal kalian. Walaupun wujud soalnya sama, tapi angkanya berbeda kan lain sudah stepnya gitu loh maksud Ibu ya. Biar konsentrasi penuh gitu. Dan ujian akan saya berikan pasti jadwalnya sesuai dengan jamnya gitu ya. Kalau kuliahnya 2,5 jam, mungkin Ibu panjang jadi 2 jam aja untuk kuis gitu. Agak panjang dikit. Kalau mata kuliah bidang optimasi ini nggak akan ada ujian cuma 1 jam, nggak cukup gitu pasti. Gitu ya. Oke. Jangan takut ya, jangan takut. Udah boleh takut sebagai mahasiswa matematika, harus semangat. Ya. Dan harus sudah terbiasa kalau dengan Bu Fitri itu biasanya tulisannya pakai bahasa Inggris semua, nggak apa-apa. Ibu paling males ya translate, males banget gitu, habisin waktu. Ini aja udah Ibu nghabiskan waktu berjam-jam gitu untuk mengkolek semua informasi. Oke? Ya, semangat ya. Terima kasih banyak, Bu. Yuk, semangat ya, baru pertemuan pertama kita masih sampai bulan November kita ini bertemu ya. Oke. Ibu tutup dulu kuliah kita pada pagi hari ini, udah siang nih, udah zuhur, malah habis azan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.